Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kenapa aku kagum dengan Baceprot? Aku kagum bukan hanya karena lagu-lagu yang mereka tayangkan di atas panggung, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang lebih penting menurut aku. Karena Baceprot, dia mengangkat isu-isu tentang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Nah, inilah yang saya kagumi tentang Baceprot. Ketiga wanita muda berasal dari Garut ini. Menurut aku, mereka bertiga ini adalah wanita yang istimewa sekali. Nah, sebelum aku ngoceh lebih lama lagi, silahkan dengar ini dia. Dengar dulu apa yang dikatakan oleh Baceprot ya. Kalau aku sih pas ke luar negeri, khususnya pas ke Denmark, aku kaget gak nemu sampah. Bersih banget. Bersih banget. Di sana susah banget nemu sampah walaupun kayak di keramaian gitu, tapi mereka tetap tertib gitu di mana mereka harus buang sampah dan rumahnya. Ya begitulah. Iya begitulah. Lalu tentang isu kemanusiaan, kenapa kami bicara tentang isu kemanusiaan? Karena kami pikir generasi muda juga berhak menempati bumi yang bebas dari kebencian, dari hate speech, dari hal-hal negatif yang juga mungkin akan berpengaruh terhadap masa depan. Jadi hanya sesimpel itu aja. Ya, mungkin kalau ditanya apa yang ingin kami sampaikan, lebih ke kami peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Maka dari itu kami banyaknya bikin lagu tentang apa yang kami alami sendiri, kami lihat, kami baca, kami dengar, atau pengalaman dari salah satu dari kami atau pengalaman kami bertiga. Sebenarnya kami cuma ingin dunia yang kami tinggali ini menjadi tempat yang lebih baik lah untuk generasi-generasi setelah kami. Itu juga alasan kenapa kami bicara mengenai isu lingkungan, karena kami prihatin melihat Garut yang sekarang makin panas. Dan kami pikir kami nggak mau terus-terusan menormalisasi perilaku-perilaku yang mempercepat kiamat, seperti buang sampah sembarangan. Hal-hal sekecil itu pun nanti kan itu akan berpengaruh besar terhadap dunia pada esok hari. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan video ini aku ambil sewaktu aku jalan-jalan ke Atlantic City, jalan-jalan di boardwalk di Atlantic City, New Jersey. Oke. Nah, kalian sudah dengarkan tentang apa yang dikatakan oleh Baceprot. Memang sangat simpel sekali. Tentang itu City mengatakan dia sangat kagum sewaktu dia jalan-jalan di Denmark. Karena di sana dia bilang tidak tidak bisa menemukan sampah katanya. Bukan main sekali. Mereka tidak bisa menemukan sampah. Kenapa mereka kok kangen dengan sampah? Bukan kangen ya. Karena mereka sangat takjub sekali, heran. Karena apa di sini ya, di Denmark tidak ada sampah. Sedangkan di Indonesia, kenapa banyak sampah? Di mana-mana sampah. Kalian jalan di jalanan kanan kiri sampah semua. Bukan main kan? Nah, itulah yang dia maksud. Juga lihat saja di sini ya. Nah, di mana-mana ini tong sampah. Dan kalian tidak akan melihat sampah yang ada di boardwalk ini. Juga nanti kalian akan aku ajak jalan-jalan ke pantainya. Ke pantai di sana itu banyak orang jemur-jemur badan ya. Nanti akan aku ajak ke sana. Dan perhatikan sekeliling di pantai di mana-mana, kalian tidak akan bisa melihat sampah. Seperti ini bersihnya. Nah, coba perhatikan sekarang ya. Di sekitar kalian sendiri. Pasti kalian akan melihat sampah.
Juga perhatikan bila kalian belanja di pasar, banyak sampah. Coba perhatikan bila kalian berlibur ke pantai yang ada di Indonesia, di dekat rumah kalian ya. Perhatikan di sekitarnya. Di pantai itu pasti banyak sampah, plastik, tas kresek, entah ini, bungkus itu. Banyak sekali sampah-sampah yang ada di sekitar sana. Dan orang Indonesia ya, aku bilang orang Indonesia lagi. Nanti dikira saya ini menghina atau merendahkan Indonesia. Tapi bukan itu ya. Karena apa? Karena video aku ini banyak ditonton 90%, 93% atau berapa itu ya, penontonnya dari Indonesia semua. Maka itu aku selalu mengatakan membandingkan di Indonesia, orang Indonesia. Begitu selalu kalau aku ngomong ya. Karena saya sendiri juga dulu hidup di Indonesia, pernah hidup di Indonesia ya. Maka itu saya bilang Indonesia gitu ya. Tapi jangan tersinggung, aku tidak merendahkan atau memandang remeh orang-orang Indonesia atau negara Indonesia ya, bukan itu tujuan saya. Nah, seperti yang dikatakan di Baceprot, dia bandingkan dengan di Garut, di mana mereka tinggal banyak sampah, udaranya semakin panas. Itu karena polusi. Sampah yang ada yang di laut, yang di darat itu nanti larinya ke laut semua, ke sungai dulu terus ke laut. Ada rentetannya semua itu. Nah, maka itulah semoga saja pesan-pesan Baceprot ini bisa diterima dengan masyarakat yang ada di sekitar dia. Dari di kampung mereka ya, di Garut atau di mana lah. Ini kan sosial media bisa ditonton di mana-mana. Jadi mudah-mudahan ya, kalau seandainya kalau disuruh diberi perintah, jangan buang-buang sampah sana sini, mereka nggak akan mendengar apa yang kalian katakan. Tapi bila semua itu disisipkan, dimasukkan ke dalam pendidikan, dibiasakan di sekolah dulu, kemudian di rumah mereka dulu. Lama-lama Indonesia akan bersih seperti ini. Padahal itu ya, bumi Indonesia itu sangat indah sekali, tidak kalah indahnya dengan di negara-negara maju yang lain ya, di negara barat. Tidak kalah di Indonesia, waduh, negaranya sangat indah sekali, banyak pantai-pantainya. Karena Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau kan, jadi pantainya itu banyak sekali dan indah sekali dan tidak kalah indahnya dengan apa yang kalian lihat di sini ini. Nah, coba di sini banyak tempat sampah di sini. Jadi orang kalau mau membuang sesuatu dibuang di tempat sampah. Di Indonesia juga aku lihat juga ada tempat sampah. Tapi tempat sampahnya itu buat pajangan, orang nggak peduli. Orang tidak mau jalan sedikit ke tempat tong sampah membuang sampahnya, nggak mau. Mereka dibuang aja di mana-mana. Terus kemudian yang aku tidak mengkritik pemerintahan ya, tapi yang bersangkutan banyak melihat tong sampah sudah penuh beludak seperti itu, tapi tidak dibersihkan, tidak ada orang yang membersihkan, tidak ada tenaga kerja yang membersihkan, nggak tahu petugasnya kemana semua, mungkin lagi main WA. Nah, coba lihat ini pantainya, pasirnya putih bersih. Mana sampahnya? Nggak ada. Sampai di jauh sana itu tong sampah lagi itu. Nah, maka itu Baceprot kaget sewaktu ke Denmark melihat, loh kok bersihnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, terus mereka juga sadar tentang kenapa Garut semakin panas ya, itu karena global warming itu tadi. Efeknya berentetan gitu, sampai pengaruhnya di Indonesia itu sudah negara tropik,
Sekarang ini semakin panas. Nah ini coba lihat, pantainya bersih kan? Nah juga pesan-pesan dari Baceprot itulah yang membuat aku berpikir, anak ini masih muda. Maaf ya, aku panggil Baceprot itu anak-anak kecil. Ya, mereka itu pantas menjadi anak saya. Karena perbedaan umur antara aku dengan mereka itu sangat jauh sekali. Maka itu aku, maaf kalau aku panggil mereka anak-anak ya, bukan karena aku tidak menghormati mereka ya, bukan begitu. Yang aku kagumkan itu mereka itu masih sangat begitu muda. Tapi pikiran mereka itu bukan main, lebih waras daripada orang yang dewasa. Ngerti waras? Sorry aku ngomong Jawa lagi, waras. Orang Surabaya waras. Waras itu lebih normal maksudnya. Bukan kalau di daerah Jawa yang lain, waras lah. Awakmu ya apa kabar, waras lah. Dibilang waras itu orang yang tidak gila itu. Aku bukan mempunyai maksud mengatakan kalian gila semua. Waras itu ya itu kalian baik-baik kah gitu loh. Kalau orang Surabaya, ya apa kabar, waras lah. Nah, itu biasa ya, jangan kaget. Jangan bilang nanti dikira aku mengira kalian tuh orang gila semua, bukan. Nah, ini lihat ini pantai-pantainya. Orang pada berjemuran di sana. Nah, ini kalau di negara lain ya, aku takut mau bilang satu negara ya. Ini mungkin tidak pantas wanita berpakaian seperti itu ya. Ya, tapi itu coba ini hampir telanjang itu ya. Kalau di negara lain mungkin wanita nggak pantas berpakaian seperti ini, tapi di sini diperbolehkan mereka mempunyai. Coba kalau mau dipikir, mereka mempunyai badan yang bagus, cantik, tapi kenapa ditutup? Kenapa tidak dinikmati keindahannya itu? Tapi ya itu apa ya? Adat mereka orang itu lain-lain. Nah, ini cucu aku. Aku mencari mereka panggil, ada di sana. Aku mencari mereka, tambah cucu aku yang menemukan aku. Mereka ada duduk di sana. Nah, ya seperti inilah kebiasaan di Amerika, orang berjemur-jemur badan, badannya putih. Malah mereka mau dijemur supaya gosong, menjadi hitam. Nah terus banyak di Indonesia yang orang takut matahari, takut badannya menjadi hitam. Tapi orang di sini badannya putih malah mau dihitamkan. Nah, para gila. Nah, ini adalah satu persepsi yang berbeda saja. Orang putih ingin agar badannya itu supaya nggak pucat, supaya gosong gitu ya. Sedangkan orang di Indonesia mempunyai persepsi bahwa kalau kulitnya hitam itu tidak cantik. Jadi mereka ingin menjadi kulit putih gitu. Makanya itu ditutup-tutup supaya kulitnya itu putih, nggak gosong begitu. Nah, itu persepsinya di Indonesia, yang gosong itu jelek, yang hitam itu jelek, yang putih itu cantik. Sedangkan orang yang di Amerika kulitnya sudah putih, cantik menurut persepsi orang Indonesia, tapi persepsinya orang bule, badan putih itu tidak cantik karena pucat. Maka itu mereka berjemur di bawah sinar matahari agar kulitnya itu menjadi berwarna hitam, agak gelap gitu ya. Nah, itu persepsinya orang bule ya. Orang yang berkulit putih mempunyai persepsi seperti itu. Sebaliknya di Indonesia yang kulitnya gelap, hitam, gosong, mereka ingin kulitnya menjadi putih gitu. Karena kalau putih itu cantik menurut orang Indonesia. Sampai ada yang dikasih bleach, dikasih apa itu bahan kimia supaya kulitnya menjadi putih. Nah ini cucu aku
main-main di sini. Nah, coba lihat sekitarnya seperti ini. Nah, kalian cobalah, ini adalah satu kebiasaan orang sini seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Iku rek wong lemune sakmono ya sik diumbar ae awake, lemu gemoy seperti itu. Nah, menurut kalian coba berpikir, seneng yang mana? Seneng yang dibungkus atau seneng yang dilepas, nggak dibungkus? Nah, kalau kalian seneng ya bungkus aja semua ini. Ya, maka itu dunia kita ini sangat indah sekali. Banyak perbedaan. Perbedaan itu menurut aku adalah indah sekali. Kalau semuanya sama, ya membosankan lah. Maka itu ada perbedaan ini. Perbedaan itu indah sekali menurut aku. Tapi ya nggak tahu lagi menurut persepsinya orang lain, nggak tahu seperti apa ya. Nah, ini coba lihat lautan itu. Yang di depan itu adalah lautan Atlantik. Nah, selama aku jalan-jalan di pantai ini, aku memegang 2 kamera. Satu sebelah kiri aku memegang kamera Insta360 X3. Nah, kalian bisa melihat ini video ini adalah video yang aku ambil dengan kamera Insta360. Sedangkan di tangan aku memegang HP aku. Kebanyakan kadang-kadang aku ngevlog. Jadi membuat live streaming, maka itu yang pakai HP itu yang goyang-goyang nggak karu-karuan, tapi yang Insta360 ini gambarnya sangat baik sekali. Nah, setelah ini aku akan jalan-jalan ke kebun buah peach. Kami beli buah, metik sendiri. Kita harus pergi ke kebun, beli buah, metik sendiri. Jadi buahnya tuh fresh, enak sekali. Kami bawa anak dan cucu, semuanya senang sekali ya, apalagi cucu kami, mereka senang memetik buah-buah peach itu langsung dimakan dengan mereka, buahnya manis ya. Nah, ini setelah ini ya, kalian akan melihat cucu aku senang sekali memetik buah peach yang besar sekali. Dia tunjukkan ke aku, dia bilang, papa suruh itu, aku disuruh ambil videonya. Tapi dasar anak-anak enggak mengerti ya, dia bawa buahnya yang di tangan itu colokkan ke HP aku. Jadi aku bilang dengan dia, jangan terlalu dekat, HP-nya nggak bisa melihat, jadi taruh aja di tangan kalian. Jangan buahnya itu jangan didekatkan ke kamera, nanti tidak bisa terlihat gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Setelah ini itu cucu aku lari, senang sekali setelah metik buah peach ini. Lihat sendiri. Nah, inilah aku sedang nge-vlog tuh. Nah, itu. Yeah. Did you get it? Did Oh you my kill this? God. Don't put it too close. Wow. Yeah, that's a big one, Ali. You got that? You gonna take a bite and eat it Now. later. Wow. You chopping. eat that? Is that sweet? Yeah, it's gone. Wow, that's good, eh? Bye. Don't eat the skin, okay? The skin is rough. Eek. Okay. Well, it's okay. Wow. Okay, Jackie, enjoy. Nah, sekarang perhatikan yang ada bayang-bayang yang ada di tanah, itu bayangan tangan kanan aku sedang memegang Insta360. Sticknya tidak bisa terlihat. Sekarang aku pindahkan ke tangan kiri, terus aku ingin merogoh saku aku. Aku ingin mengambil HP aku karena aku ingin ngevlog. Nah, itu keistimewaan kamera Insta360, invisible stick-nya itu tidak terlihat. Sekarang aku mau ngevlog tuh. Nah, di tangan aku kalian tidak bisa melihat aku pegang stick ya. Tapi lihat bayang-bayang di tanah. Lihat tuh, bayangan di tanah itu terlihat, itu stick Insta360. Terus kemudian aku akan taruhkan di bahu aku seperti ini. Kalian bisa melihat bayangannya kan? Nah,
Itulah keistimewaan kamera Insta360. Aku senang memakai kamera Insta360. Kalian bisa ngambil efek-efek seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, ini bukan promotion ya. Aku tidak dibayar promo loh. Bukan ini. Ini kemauan aku sendiri menjelaskan tentang kamera Insta360. Nah, kalau kalian punya kamera Insta360, kalian bisa membuat efek-efek seperti ini. Aku senang sekali. Kameranya bagus ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Nikmati lagunya Baceprot. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.